Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Rifki di sini. Pada video kedua kita kali ini dari playlist belajar JavaScript. Eh, kita akan membahas apa itu variabel. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita bahas cara menulis script di JavaScript terlebih dahulu. Dia ada 3 cara untuk menulis kode JavaScript. Yang pertama adalah di konsol browser. Contohnya seperti ini. Ketik get inspect command, lalu cari konsol. Nah, di sini kalian bisa menulis kode JavaScript kalian di sini. Contoh gitu. Yang kedua, kita bisa nulis kode JavaScript kita di dalam file HTML. Contoh seperti ini. Nah, kita bisa nulis kode JavaScript kita di antara tag 2 tag script ini. Oke. Dan yang terakhir, kita bisa membuat file JavaScript terpisah ke eksternal, lalu kita tautkan dalam file HTML. Tautannya akan seperti ini. Script, text script, itu ada properti src. Dalam properti src itu nama file kita, file JavaScript. Contohnya seperti ini. Jadi aku sudah membuat file script JavaScript di sini, lalu kita hubungkan dengan HTML, kita panggil dengan ini seperti ini. Oke. Lalu kita bahas tentang aturan dasar dalam JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah case sensitive atau peka terhadap huruf besar dan kecil. Dan JavaScript juga harus diakhiri dengan titik koma atau kurung kerawal. Dan spasi atau white space itu disarankan agar mudah dibaca. Oke, mari kita masuk. Topik utama kita itu adalah variabel. Jadi secara ringkasnya, variabel adalah wadah untuk menyimpan suatu data atau nilai. Contohnya seperti ini. Var x sama 10. X ini adalah variabel dan 10-nya value-nya. Jadi X menampung nilai 10 ini. Nah, jadi lalu pada JavaScript ada 3 cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Itu dengan menggunakan keyword var, let, dan const. Pada versi ECMAScript tahun 2015 dikenalkan deklarasi variabel menggunakan let dan const untuk menggantikan var yang dinilai kontroversial dan rawan menimbulkan bug. Kenapa bisa menimbulkan bug? Nanti kita bahas. Nah, sekarang bagaimana cara membuat sebuah variabel dalam JavaScript. Cara kita membuat variabel,
kita tulis keywordnya let, lalu dengan diikuti dengan nama variabelnya last name. Contoh ya, let, kita panggil keywordnya let, lalu kita buat nama variabelnya misalnya nama, value-nya kita isi dengan Muhammad Mufti. Nah, ini sudah kita deklarasikan ya. Ya, coba kita cek hasil. Oke, jadi itu untuk cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Untuk const dan var itu caranya sama juga, untuk pendeklarasiannya juga seperti ini. Misalnya const ya, sama juga sama. Oke, jadi perbedaan di antara var, let, dan const. Jadi kalau var itu bisa ya, perbedaan antara let dan var. Kalau var kita bisa deklarasi ulang, sedangkan let itu nggak bisa. Kita coba misalnya var x sama dengan 10, kita deklarasi lagi var x sama dengan 20. Sorry 20. Coba kalau var harusnya ini error. X sudah dideklarasikan, jadi kalau kita menggunakan let itu kita tidak bisa mendeklarasikan ulang. Nah, itulah bug si var itu. Kalau misalnya kita bisa deklarasikan ulang begitu, suka timbul bug yang membuat pusing para programmer. Maka dibuatlah si let ini. Nah, sekarang perbedaan let dengan const. Oke, jadi let dan const itu, kalau let datanya bisa kita ganti-ganti, sedangkan const tidak. Nah, contoh
data awal X itu 10, kita mencoba ganti ke jadi 20, muncul 20. Nah, data X berubah menjadi 20. Nah, coba kalau cons X dengan 10, X dengan 20, masih error. Kenapa? Karena constant variable. Jadi kita tidak dapat mengubah value dari variabel yang dideklarasikan dengan cons. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi tipe data. Jadi tipe data pada materi sebelumnya kita sudah belajar untuk menyimpan sebuah nilai yang didukung pada variabel. Jadi semua variabel itu memiliki tipe data. Jadi tipe data adalah sebuah klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Pada JavaScript ada beberapa tipe data. Contohnya, di sini kita ada undefined. Undefined adalah tipe data ketika sebuah variabel tidak memiliki nilai. Jadi kalau contoh ya, let x, ini variabel tapi belum ada nilainya gitu, akan menghasilkan output undefined. Ini nih undefined, tipe datanya kosong itu. Nah, lalu yang kedua adalah numbers. Tipe data numbers. Tipe data ini adalah angka, dan tipe data number adalah angka. Ataupun misalnya variabel bertipe data number ini dituliskan seperti angka pada umumnya. Sudah kita praktekkan tadi, select let x 10. Jadi tipe data variabel ini adalah number atau angka. Lalu selanjutnya tipe data ada lagi namanya itu tipe data string atau kata kalimat. Di string ini kita harus menggunakan petik 1 atau petik 2. Nah, tapi sini apa aja di sini. Akan mengupload sebuah kalimat. Oh ya, ada juga tipe data boolean, yaitu true dan false. Jadi seperti ini, true atau false. Jadi cuma seperti aja. Tipe data, jadi ada 3
tiga tipe data dasar. Yang pertama adalah tadi ada undefined, ada number, ada string. Dan sebenarnya masih ada yang lain, tapi itu kalian bisa explore sendiri. Tapi yang sering dipakai adalah dua ini sebenarnya, number dan string. Oke, jadi untuk tipe data. Sekarang kita bahas tentang apa itu operator pada JavaScript. Operator dalam bahasa pemrograman sendiri adalah operator, dan bahasa pemrograman itu sendiri adalah sebuah simbol yang memberitahu interpreter untuk melakukan operasi seperti matematika, relasional, atau logika untuk memberikan hasil tertentu. Nah, jadi di sini kita ada operator itu juga ada macam-macam. Ya, yang pertama adalah ada assignment operator. Assignment operator adalah simbol untuk assignment operator adalah ini, sama dengan ya. Operator assignment itu untuk operator penugasan. Jadi ini untuk menugaskan sebuah variabel. Seperti contoh X sama dengan 10. Sama dengan ini adalah operator assignment. Jadi intinya operator assignment adalah untuk ada operator penugasan, dan simbolnya adalah sama dengan. Oke, jadi operator selanjutnya adalah operator pembandingan atau operator comparison operator. Operator comparison adalah sebagai logika dasar dalam memindahkan nilai pada JavaScript. Terdapat serangkaian khusus yang disebut dengan operator pembandingan atau komparasi yang dapat mengevaluasi dan membandingkan dua nilai. Nah, yang berikut adalah daftar operator dan fungsinya. Ini adalah operator sama dengan, dua sama dengan, fungsi untuk membandingkan kedua nilai, apakah sama atau tidak, tapi tidak identik. Tidak identik ini maksudnya dia tuh tipe datanya maupun apa ya, maupun itu tipe datanya number atau string, itu akan dihitung sama saja. Yang kedua adalah tanda seru dan sama dengan, untuk membandingkan kedua nilai, apakah kedua nilai itu tidak sama.
dan ini juga tidak identik. Nah, selanjutnya adalah 3 sama dengan. Untuk membandingkan kedua nilai, apakah kedua itu sama dan identik. Jadi kalau yang pertama ini number, terus kalau ini string, walaupun value-nya sama, itu akan menghasilkan false. Lain dengan yang ini string, dan yang kedua adalah number, dan itu value-nya sama, tetap akan menghasilkan true. Dan selanjutnya adalah tanda seru 2 sama dengan. Untuk membandingkan kedua nilai apakah tidak identik. Dan lebih besar. Untuk membandingkan dua nilai, apakah nilai pertama lebih besar daripada nilai kedua. Selanjutnya, lebih besar sama dengan. Untuk membandingkan dua nilai, apakah nilai pertama lebih atau sama dengan nilai kedua. Selanjutnya, lebih kecil. Untuk membandingkan dua nilai, apakah nilai pertama lebih kurang dari nilai kedua. Dan yang terakhir adalah lebih kecil sama dengan. Untuk membandingkan dua nilai, apakah nilai pertama kurang atau sama dengan nilai yang kedua. Jadi ketika kita melakukan perbandingan antara dua nilai, JavaScript akan mengevaluasi kedua nilai tersebut dan mengembalikan boolean dengan nilai hasil perbandingan tersebut, baik false, true, atau true. Contohnya seperti berikut. Kalau kita jalankan, variabel A 10 dan B 12. A 10 lebih kecil dari 12. True atau false. Di sini kita lihat ya, ini true. 10 lebih kecil dari 12. Nah, kalau kita masukkan ini, yang kedua, A lebih besar daripada B. False, kenapa? Karena 10 lebih besar dari 12 itu salah. Oke, untuk lebih detailnya tentang identik dan tidak identik. Dalam operator perbandingan di JavaScript, hal yang menjadi sedikit tricky adalah yang membandingkan antara sama dengan identik. Kita sudah mengetahui bahwa setiap nilai pasti memiliki tipe data, baik itu number, string, atau boolean. Contohnya sebuah string 10, ya ada dua kutip, dan number. Kalau number itu kita tidak menggunakan kutip, merupakan hal yang serupa, tetapi keduanya tidak benar-benar sama. Hal ini yang membedakan antara sama dan identik pada JavaScript. Jika ingin membandingkan hanya dari kesamaan nilainya, kita bisa gunakan 2 sama dengan. Tapi jika kita ingin membandingkan dengan memperhatikan tipe datanya, kita gunakan 3 sama dengan. Oke, lanjut kita ke operator selanjutnya. Ada operator logika atau logical operator. Terdapat beberapa operator lain yang dapat kita gunakan untuk menetapkan logika yang lebih kompleks, yakni dengan logical operators. Dengan logical operator kita dapat menggunakan kombinasi dari dua nilai boolean atau bahkan lebih dalam menentukan logika. Pada JavaScript terdapat 3 buah karakter khusus yang berfungsi sebagai logical operator.
Berikut macam-macam logika operator dan fungsinya. Pertama adalah dua dan. Operator dan atau AND. Logika ini akan menghasilkan nilai true apabila semua kondisi terpenuhi. Dan yang kedua adalah operator OR atau dua garis ini adalah operator yang logika yang menghasilkan nilai true apabila salah satu dari kondisi terpenuhi. Yang terakhir adalah tanda seru. Operator tidak atau not digunakan untuk membalikkan suatu kondisi. Berarti maksudnya membalikkan ini adalah kebalikannya. Untuk contoh, seperti ini. Sel A 10 A lebih kecil dari 15. A kan 10 harus ini kan true. Cuman ada operator tidak, ini tetap akan menghasilkan false. Oke, jadi mungkin sebagian dari kita bertanya, sebenarnya apa kegunaan dari nilai boolean selain hanya menambahkan nilai true dan false? Pada pembahasan tipe data sudah pernah disebutkan bahwa boolean merupakan salah satu kunci dari logika pemrograman. Karena boolean dapat mengontrol bagaimana alur program kita akan berjalan. Lantas, bagaimana cara boolean mengontrol sebuah aliran program? Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai if-else statement yang dapat mengontrol flow pada program kita. Tentunya pada penggunaan statement boolean ini akan sangat berguna. Baik, saya akhiri untuk video kali ini. Sebenarnya sebelumnya saya katakan tadi, atau video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu if else dan switch case. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.